وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف اتق الله حيثما كنت وأدي الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita sehingga hingga detik ini, hingga saat ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan, yakni salah satunya dengan nikmat dapat merasakan puasa Ramadan, dengan nikmat dapat merasakan bagaimana euforia ataupun suasana di bulan Ramadan hingga saat ini, yang mana suasana tersebut secara tidak langsung telah memancing kita ataupun telah membantu kita untuk dapat melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih dibandingkan di hari-hari yang biasanya. Dan harapannya semoga kebaikan-kebaikan tersebut dapat masih terus terjaga dan diamalkan di setelah Ramadan ini. Kemudian kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat perjuangan beliaulah kita dapat merasakan indahnya Islam. Dan salah satu hal yang sering kali kami sampaikan yaitu indahnya ukhuwah Islamiyah, karena tanpa adanya ukhuwah Islamiyah ataupun persaudaraan di antara kita, dengan setiap orang memiliki pemikiran ataupun dasar keyakinannya, ideologi yang dia pilih ataupun jalan dari misalnya fikih yang dia pilih, namun kita masih tetap dapat bersama dengan bingkai ukhuwah Islamiyah tersebut. Jamaah nikmah yang dirahmati Allah SWT, sebagaimana yang beberapa kali kemarin kami sampaikan bahwa kita di sini ditugaskan sebagai umat muslim, diberi hidayah oleh Allah SWT untuk dapat memeluk agama Islam. Selain ditugaskan sebagai seorang Abdullah ataupun seorang yang ditugaskan untuk beribadah kepada Allah, kita juga ditugaskan untuk dapat menjadi rahmatan lil alamin. Kita dapat menjadi seorang khalifah di muka bumi. Kita dapat menjadi sumber inspirasi ataupun kita dapat menjadi penggerak kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Mengapa hal itu seringkali kami ulang? Sebab di saat ini ataupun di momen kami diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di kampus di Pulau Jawa, fenomena yang ada di sana menjadikan betapa bahwa pentingnya kita menjadi seorang muslim, kita menjadi seorang yang mampu menginspirasi kebaikan. Sedikit kami ceritakan bahwa meskipun kami berada di kampus yang bernamakan Kampus Muhammadiyah, tapi di kampus kami terdapat banyak dari non-muslim yang ikut menempuh pendidikan di situ. Dan di sini terlihat jelas bahwa apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, bahwa kita diperintahkan untuk menjaga akhlak, hal itu sangat berpengaruh besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tidak semua dari kita, tidak semua umat muslim itu mampu berprestasi.
Allah memberikan kelebihan kecerdasan otak ataupun kecerdasan dalam memahami suatu hal dalam setiap hamba, dalam setiap orang berbeda-beda. Ada yang memang diberikan oleh Allah SWT kemampuan untuk berpikir, matematika yang kuat. Ada juga yang Allah berikan kecerdasan dalam menghafal Al-Quran yang cepat dan kuat. Namun ada juga Allah di satu sisi lain tidak memberikan hal itu kepada seseorang. Namun Allah memberikan kepadanya akhlak ataupun perilaku yang baik. Jika di kalangan kita biasa didengar ataupun dikenal dengan sebutan akhlak, ketika dibawa ke masyarakat umum ataupun mereka yang tidak dalam tanda kutip religius, kita biasa menyebut etika ataupun moral. Yang mana hal itu seringkali digaungkan bahwa etika dan moral sangat berpengaruh dalam kehidupan. Di sini ketika seorang non-muslim, bahkan kami pernah berdiskusi secara langsung dengan mereka yang beragama selain Islam, mereka menyampaikan bahwa mereka tuh kalau terinspirasi dari kecerdasan, dari mereka pun yang cerdas banyak, tapi mereka dapat terinspirasi dari Islam, bagaimana Islam itu mengatur etika dan moral, atau biasa kita kenal dengan akhlak. Bahwa Islam begitu indah mengatur segala aktivitas manusia dari hal terkecil hingga terbesar. Jangankan saat kami berdiskusi membahas berkaitan dengan perpolitikan ataupun negara ataupun bagaimana hubungan antar negara, Islam jauh sebelum itu secara fundamental mereka sudah mengatur. Islam sudah mengatur hal seperti masuk dalam kamar mandi, masuk ke dalam kamar mandi, cara makan, hal itu sudah diatur, hal itu sudah dibingkai dalam ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Yang mana dari hal tersebut mereka mengakui itulah suatu saat nanti yang akan menjadi patokan dunia, bahwa secerdas apapun seseorang, sepintar apapun seseorang, sekaya apapun, seberpengaruh apapun dia di lingkungan masyarakat, bahwa etika dan moral akan menjadi hal terpenting dalam kehidupan bersosial. Dan seorang Ustadz Adil Husaini, kalau tidak salah, beliau pernah mengatakan bahwa jika kita lihat di akhir zaman ataupun seiring berjalannya waktu, semua itu akan mengakui bahwa akhlak yang diatur ataupun fikih yang mengatur kehidupan manusia dari segi Islam akan diakui oleh dunia. Karenanya salah satu yang harus kita lakukan adalah kita bangga dengan agama kita, bukan dengan mengikuti cara main ataupun perilaku dari selain Islam, tapi kita harus mensyukuri dan mengakui bahwa kita tuh memiliki ajaran yang baik di muka bumi. Bahkan Allah sudah menyatakan hal tersebut di dalam Al-Quran. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu hal lagi yang ingin kami sampaikan, hal ini disampaikan oleh Ayahanda Rais dalam sebuah diskusi. Ia menyampaikan bahwa kita harus menghadirkan Islam sebagai sebuah kata kerja, bukan sebagai kata benda. Karena Islam akan menjadi sebuah inspirasi dan sumber inspirasi setiap orang. Karena apabila kita hanya menjadikan Islam sebagai kata benda, di sini kata benda yaitu dalam berbentuk kelompok, tanpa
menjadikan Islam itu kata sifat, maka yang terjadi akan saling berbenturan. Karena Islam hanya dijadikan sebagai kata benda ataupun kepentingan kami dari kelompok sini, kami dari kelompok sini. Hal itu akan menjadi berbenturan antar umat muslimin itu sendiri. Lastu bihayrikum subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.